Pembelajaran daring kelas 10 Pasraman Jala Sidi Amerta. Bab 1. Nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Yatnya dibagi berdasarkan kualitasnya. Ada satwika yatnya, rajasika yatnya, dan tamasika yatnya. Berdasarkan kuantitasnya, ada utamaning yatnya, madyaning yatnya, dan kanistaning yatnya. Yatnya dibagi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Ada nitya yatnya, naimitika yatnya, dan insidental yatnya. Yatnya dibagi berdasarkan tujuannya. Ada dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, dan buta yatnya. Bab 1 tentang nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Subbab pengertian yatnya sudah. Subbab pembagian yatnya sudah. Subbab pelaksanaan yatnya dalam kehidupan sehari-hari sudah. Subbab ringkasan cerita Ramayana belum. Ramayana merupakan salah satu dari dua itihasa yang terkenal. Itihasa memiliki arti kejadian yang nyata. Ada Ramayana dan Mahabharata. Ramayana ditulis oleh Resi Walmiki, terdiri dari 24.000 sloka yang tersusun dari 7 kanda. Mahabharata ditulis oleh Resi Vyasa, terdiri atas 100.000 sloka, tersusun menjadi 18 parwa. Mahabharata akan kita bahas kelak saat pembahasan bab Paweda. Jadi mohon dimaafkan, Bapak skip dulu saat ini. Ramayana disusun Resi Walmiki menjadi 7 kanda, terdiri dari 24.000 sloka. 1. Bala Kanda. 2. Ayodhya Kanda. 3. Aranya Kanda. 4. Kiskinda Kanda. 5. Sundara Kanda. 6. Yudha Kanda. 7. Uttara Kanda. Balakanda menceritakan tentang pemimpin kerajaan Ayodhya, yaitu Raja Dasarata, yang memiliki 3 istri, Dewi Kosalya, Dewi Kekayi, dan Dewi Sumitra.
Dewi Kosalia melahirkan Rama. Dewi Kekayi melahirkan Bharata. Dewi Sumitra melahirkan Laksmana dan Satrugna. Resi Wiswamitra sedang meminta pertolongan dan penjagaan kepada Raja Dasarata agar dapat mengamankan pelaksanaan yatnya. Rama dan Laksmana menggantikan tugas orang tuanya itu untuk menjaga pelaksanaan yatnya para resi dari gangguan raksasa-raksasa. Atas bantuan itu, Rama dan Laksmana memperoleh senjata Dewastra. Atas petunjuk para Brahmana, Rama mengikuti sebuah sayembara di kerajaan Wideha yang diadakan oleh Raja Janaka, yaitu membentangkan busur panah atau danu. Sayangnya busur itu tidak berhasil dibentangkan. Rama membuat busur panah milik Dewa Siwa itu patah. Dengan demikian, Rama telah memenangkan sayembara dan berhak untuk menikahi Dewi Sinta. Ayodhya Kanda menceritakan tentang Raja Dasarata yang akan menyerahkan tahta kepada putranya, yaitu Rama. Tetapi Dewi Kekayi menginginkan putranya Bharata untuk menjadi raja di kerajaan Ayodhya dengan cara menagih janji yang pernah dibuat Raja Dasarata di masa lalu. Untuk menjaga nama baik raja, Rama meninggalkan kerajaan bersama dengan Dewi Sinta dan Laksmana. Raja Dasarata terus saja bersedih memikirkan. Usai Rama pergi ke hutan untuk 14 tahun lamanya, sampai akhirnya Raja Dasarata meninggal. Bharata yang kembali ke Ayodhya turut menyesali apa yang dilakukan Dewi Kekayi, ibunya yang disayanginya. Rama lalu disusul ke hutan, tetapi ia hanya bisa membawa kembali terompah Rama. Hal itu sebagai simbol bahwa Bharata memerintah Ayodhya atas nama Rama. Aranya Kanda menceritakan tentang Rama, Dewi Sinta, dan Laksmana yang masih di hutan melaksanakan pengasingan diri. Diceritakan adanya seorang raksasi atau raksasa wanita bernama Supranaka jatuh hati kepada Laksmana dan menyamar sebagai sesosok wanita cantik. Tapi penyamaran itu ketahuan, membuat hidungnya dipotong oleh Laksmana, lalu wujudnya kembali ke rupa semula. Penghinaan yang dialami Supranaka berusaha dibalaskan oleh raksasa Dusan dan Kara. Tetapi mereka mudah dikalahkan oleh Rama dan Laksmana. Rahwana
Penguasa kerajaan Alengka mengetahui apa yang telah menimpa adik perempuannya. Rahwana ingin membuat perhitungan kepada Rama dan Laksmana. Supranaka juga menceritakan tentang kecantikan yang dimiliki Dewi Sinta. Rahwana bersama-sama dengan ditemani raksasa Marica menjalankan suatu siasat licik untuk bisa menculik Dewi Sinta tanpa diketahui, dengan tipu daya menjadi kijang emas. Dewi Sinta melihat penampakan kijang emas itu, dengan seketika meminta Rama menangkapnya. Sinta ditinggalkan dengan pengawasan Laksmana. Dari jauh terdengar keras suara jeritan merintih. Sinta memerintah Laksmana menyusul Rama. Sebelum pergi, Laksmana membuat pelindung. Setelah perginya Laksmana, Sinta masih bisa aman di dalam pelindung tersebut, tetapi dengan tipu daya Sinta keluar dari pelindung. Dan Rahwana berhasil melakukan penculikan Dewi Sinta. Rahwana bertemu Jatayu di tengah perjalanan. Rahwana pun berusaha dihentikannya, namun kekuatan keduanya tak setara. Jatayu dengan mudah dikalahkan. Sebelum pada akhirnya Jatayu betul-betul mati, ia mengabarkan kepada Rama bahwa Sinta diculik Rahwana. Kiskinda Kanda menceritakan tentang Rama dan Laksmana yang sudah sampai di benteng Kiskinda, wilayah para Wanara atau bangsa manusia kera. Keduanya berjumpa dengan Hanuman, kemudian juga Sugriwa. Kondisi saat itu, kerajaan Sugriwa sedang dikuasai oleh Walin atau Subali, kakak kandungnya sendiri. Sugriwa kemudian meminta bantuan Rama untuk merebut kerajaannya kembali. Setelah Walin kalah, Sugriwa akan naik tahta dan bisa membantu mencari Sinta. Sundara Kanda diceritakan bahwa setelah menjadi raja, Sugriwa mengerahkan para Wanara untuk bisa mendapatkan sumber informasi tentang di mana keberadaan Sinta usai diculik. Anggada, putra dari Walin atau Subali, memperoleh informasi dari Sempati atau burung raksasa tak bersayap yang sedang berada di pantai. Ia menerangkan bahwa Sinta dibawa ke kerajaan Alengka. Hanuman yang sudah ingat caranya terbang langsung melompat dari Gunung Mahendra menuju kerajaan milik Rahwana. Hanuman telah berhasil sampai di kerajaan Alengka. Dewi Sinta juga telah ditemukannya secara langsung. Tetapi Dewi Sinta merasa begitu asing dengan sosok Wanara yang dijumpainya tersebut. Setelah menunjukkan cincin milik Rama, Dewi Sinta mulai mengerti bahwa Hanuman adalah utusan. Namun Dewi Sinta tidak mau diajak terbang kembali bersama Hanuman. Dewi Sinta ingin dijemput oleh Rama langsung, seperti layaknya kesatria. Kemudian Hanuman mohon pamit, lalu menghancurkan beberapa ribu pasukan. Karena tindakan dari Hanuman yang menyerang pasukan Rahwana, Indrajit, putra sulung dari Rahwana, turun tangan. Ia berhasil menghentikan dan menangkapnya. Rahwana
menjatuhkan hukuman mati kepada Hanuman. Tapi Wibisana, adik Rahwana, membela Hanuman. Sebab ia hanyalah pembawa pesan. Rahwana pun menurunkan hukuman dengan membakar ekor Hanuman. Ternyata api itu tidak berpengaruh. Hanuman bisa melepaskan diri dan melompat-lompat di Taman Alengka. Usai membakar Alengka, Hanuman kembali melapor kepada Rama. Yuddha Kanda menceritakan tentang Rama membangun jembatan menuju Alengka agar bisa menyeberangkan Sugriwa dan semua pasukan Wanara, demi untuk menjemput dan membawa pulang kembali Dewi Sinta. Wibisana, adik kandung Rahwana, mencoba membujuk agar mengembalikan Dewi Sinta, agar dapat menghindari terjadinya peperangan di kerajaan Alengka. Bujukan itu tidak berhasil, bahkan berujung pengusiran Wibisana. Pasukan Rama tiba di kerajaan Alengka. Peperangan pun pecah. Kumbakarna, adik kandung Rahwana, yang mulai menyadari situasi yang ada, menasihatkan kepada kakaknya bahwasannya tindakannya kepada Dewi Sinta adalah sebuah kesalahan. Namun sebagai kesatria di Alengka, ia akan membela negerinya. Wibisana yang sekarang di pihak Rama mendekat dan berbicara. Keduanya saling mengerti bahwa Wibisana membela kebenaran dan Kumbakarna membela tanah airnya. Rama memenangkan pertempuran, dan Wibisana menggantikan posisi Rahwana menjadi raja di Alengka. Sinta yang sudah bebas tak lantas membuat Rama langsung menerimanya. Dewi Sinta demi membuktikan kesucian dirinya, Laksmana diminta membuat api unggun. Lalu Dewi Sinta melompat ke dalamnya. Dewa Agni membawa keluar tubuh Dewi Sinta yang utuh dan hidup. Sebagai bukti kesucian Dewi Sinta tidak pernah sedikit pun ternoda. Usai mengalahkan Rahwana di Alengka dan menjemput kembali Dewi Sinta, ketiganya akhirnya kembali ke Ayodhya setelah menjalankan masa pengasingan. Bharata sudah menyiapkan dan turut hadir memberikan penyambutan. Tahta kerajaan Ayodhya yang selama ini diwakilkan Bharata diserahkan sepenuhnya kepada Rama. Uttarakanda menceritakan Rama yang mendengar desas-desus bahwa
rakyat Ayodhya gaduh meragukan tentang kesucian Dewi Sinta. Rama menjalankan sikap laku hambeging tirta. Dengan cara Sinta kemudian dibuang ke hutan. Tidak pilih kasih, memberi kesejukan, dan dapat membersihkan kekotoran. Sinta meninggalkan Ayodhya dalam keadaan mengandung. Resi Walmiki menolongnya dan memberikan tempat tinggal. Lawa dan Kusa lahir dan dibesarkan di asrama Resi Walmiki. Dan diajarinya nyanyian Ramayana. Setelah berkuasa penuh atas Ayodhya, Rama hendak melaksanakan Aswamedha Yajna. Kemudian hadir pada upacara tersebut Lawa dan Kusa dengan nyanyian senandung Ramayana. Rama menyadari senandung itu berisi kisahnya termasuk bersama Sinta. Setelahnya, melalui Lawa dan Kusa, Rama meminta Sinta kembali ke Ayodhya. Menceritakan rencana kembalinya Dewi Sinta ke istana demi dapat berkumpul kembali bersama Rama. Kabar ini membuat rakyat Ayodhya kembali gaduh. Terdengar kabar bahwa Lawa dan Kusa bukanlah anak kandung dari Rama. Dewi Sinta kemudian berujar, jika Dinda Sinta berselingkuh, mengkhianati Kakanda Rama, selayaknya bumi tiada sudi menerima raga ini. Usai kalimat itu terucap, Dewi Sinta turut lenyap. Bumi menjadi saksi kesucian Dewi Sinta terjaga sampai mati. Raganya tenggelam di telan bumi, meninggalkan penyesalan di hati. Tahta Ayodhya diserahkan kepada kedua putranya. Rama meninggalkan istana dan bertapa di sungai Gangga. Rama meninggal, mengakhiri tugas sebagai Awatara Wisnu yang ketujuh.